Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk kesempatan kali ini perkenankanlah saya untuk membahas mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN yang akan dibawakan oleh saya sendiri ya, Damar Wicaksono, biasa dipanggil Damar, dari Angkatan Latsar ke-5. Saya dari kelompok 3. Baik, kalau begitu kita masuk aja ke materi ya. Langkah-langkah apa yang akan kita tempuh untuk pemecahan masalah yang kita bahas nanti ya. Dari nomor 1 hingga nomor 4. Nah, ini pertama adalah identifikasi masalah yang ada. Kita akan menemukan masalah yang ada di sekitar instansi kita. Kemudian nomor 2, menemukan dan menganalisis isu menggunakan metode baik APKL maupun USG. Dilanjutkan dengan analisis fishbone hingga pemecahan solusi yang ada. Baik, berikutnya adalah identifikasi masalah yang pertama kali. Dewasa ini teknologi sudah menjadi satu kebutuhan ya, yang sangat pokok dalam menjalankan tugas rutinitas manusia. Semua pekerjaan manusia ini dipermudah dengan yang namanya teknologi. Itu yang harus kita pahami pertama dulu ya. Kemudian kita kembali ke identifikasi masalah. Pertama adalah kurang optimalnya dosen dalam menerapkan model pembelajaran PBL ini atau Project Based Learning. Nah, ini fakta ya, yang di masa pandemi ini dosen merasa kesulitan melakukan pembelajaran dengan menerapkan konsep pembelajaran berbasis project, dikarenakan harus menjaga jarak dan keterbatasan waktu belajar. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kegiatan pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan oleh dosen dan peserta didik selama ini tentunya mampu merubah paradigma dosen dan peserta didik tentang pembelajaran itu sendiri. Didukung dengan pembelajaran online ya, yang mendukung kegiatan salah satunya adalah baik sinkronus maupun asinkronus learning. Nah, identifikasi nomor 2 adalah lemahnya sistem keamanan pada laboratorium teknologi informasi. Perangkat keras digital yang berada di lingkungan universitas ini menjadi kunci untuk berbagai aktivitas digital. Tidak hanya mencari hiburan, kemudian entertainment, melainkan juga bertransaksi secara daring. Di dalam perangkat digital ini, kita bisa menyimpan beragam informasi yang cukup penting ya. Faktanya saat ini, lemahnya celah keamanan digital maupun perangkat kerasnya itu dapat berpotensi sebagai incaran peretasan dan pencurian perangkat keras. Jadi di sini adalah kelemahan ya, gap yang bisa kita temukan bagaimana kelemahan itu bisa berlaku untuk data digital maupun hardware atau perangkat kerasnya. Data-data yang kita miliki maupun punya instansi itu berpotensi untuk dicuri atau diambil oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, identifikasi masalah nomor 3 adalah aplikasi untuk pembayaran SPP. Ya, hingga saat ini pembayaran SPP itu masih dilakukan dengan menggunakan transaksi bank ataupun setoran tunai. Nah, di sini diperlukan sebuah aplikasi payment untuk membayarkan SPP secara online system. Pembayaran secara online system ini hanya menggunakan peralatan smartphone saja. Hingga saat ini pembayaran menjadi hal yang penting bagi transaksi perguruan tinggi, terutama ya untuk kampus yang memiliki banyak mahasiswa. Jika pembayaran kampus masih menggunakan metode lama, sudah dapat dipastikan antriannya menjadi panjang dan akan menjadi pemandangan di awal atau tiap semesternya ini. Oke, berikutnya adalah nomor 4 ya. Prosedur mandiri ujian tertulis bagi calon mahasiswa yang baru. Seleksi mandiri ujian tertulis universitas adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian tertulis yang diselenggarakan oleh universitas tersebut.
Kemudian diperlukan adanya sistem yang dapat menjaring calon mahasiswa baru yang memiliki kualitas akademik baik sehingga calon mahasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu. Faktanya, menunjukkan kesulitan program seleksi ini di saat pandemi. Jadi, yang namanya sistem untuk penjaringan mahasiswa baru ini mutlak diperlukan ya, agar bisa menyaring banyak calon mahasiswa, mahasiswi yang layak untuk masuk ke universitas. Berikutnya adalah kita akan menganalisis isu aktual tadi menjadi 4 bagian penting di sini. Ada kriteria APKL ya. Nomor 1, kurang optimalnya dosen dalam menerapkan model pembelajaran PBL ini, dia tidak memenuhi syarat ya. Kemudian nomor 2 adalah lemahnya sistem keamanan pada laboratorium, lemahnya celah keamanan digital maupun secara perangkat keras, dia memenuhi syarat karena dia lebih fokus atau concern ke security atau keamanannya. Kemudian aplikasi untuk membayar SPP menggunakan e-wallet ya, entah itu menggunakan ShopeePay atau menggunakan OVO atau e-wallet yang lain. Hingga saat ini pembayaran masih dilakukan secara bank maupun setoran tunai. Nah, dia tidak memenuhi syarat. Kemudian, ujian tertulis sebagai calon mahasiswa baru diperlukan prosedur khusus di mana universitas sedang mengalami kesulitan seleksi. Nah, ini dia memenuhi syarat karena benar-benar urgent ya. Kemudian, analisis USG-nya ada 2 ya, kasus atau isu aktual yang sedang berkembang, yakni lemahnya sistem keamanan laboratorium, lebih cenderung ke security tadi. USG-nya kita berikan nilai masing-masing 4 sehingga prioritasnya adalah 12 bobotnya. Sedangkan ujian tertulis sebagai calon mahasiswa baru dengan prosedur khusus di saat pandemi ini, kita beri skor masing-masing USG-nya adalah 5, sehingga skor totalnya adalah 15. Jadi yang kita prioritaskan paling tinggi di sini adalah tentang bagaimana cara penjaringan calon mahasiswa baru tersebut di lingkup universitas menggunakan prosedur yang bisa kita jalankan di saat pandemi ini. Oke, berikutnya ya, mengenai analisis Fishbone. Nah, dari kasus yang tadi, setelah kita analisis USG, kemudian kita jabarkan satu-satu ya. Mengenai ujian mandiri tertulis, kita bagi menjadi 4 bagian ya, dari metode, dari orangnya, kemudian dari lingkungan, serta peralatan atau perlengkapan yang perlu untuk kita pakai di sana. Gitu. Yang pertama adalah analisis mengenai metode ya. Metode itu adalah cara ya. Cara bagaimana calon mahasiswa tersebut masuk login ke sistem, kemudian ada protokol masuk ke lokasi ujian. Setelah dia ujian selesai, ada tanda untuk selesai ya. Nah, itu dari sisi cara. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya adalah mengenai analisis Fishbone ya. Jadi dari analisis USG tadi kita turunkan menjadi analisis Fishbone ini tentang ujian mandiri tertulis bagi calon maba di lingkungan kampus. Kita bagi di sini 4 sama persis, mulai dari metodenya, orang-orangnya, kemudian lingkungannya, hingga perlengkapan atau peralatan yang dipakai. Jadi mulai dari metodenya, bagaimana cara peserta ujian tersebut masuk ke lokasi ujian dengan login ke sistem, kemudian dia mendapatkan tanda mulai setelah mengikuti protokol masuk ujian yang diatur agar menjaga
protokol kesehatan hingga ujian selesai. Oleh pengawas tadi akan diberikan notifikasi. Kemudian dari sisi orangnya, kondisi peserta ini adalah apakah dia telah lolos uji klinis dan memeriksa apakah ada gejala terbaru yang berhubungan dengan COVID-19. Sampai lokasi, apakah pernah didatangi peserta dengan menggunakan aplikasi ya, Peduli Lindungi. Jadi kondisinya sekarang itu apa, kemudian dia dicek suhunya berapa, kemudian rekam jejak lokasi yang sudah dikunjungi peserta tadi, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian dari sisi lingkungan ya, sekitar apakah ruangan sudah ditata sedemikian rupa mestinya untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan ya physical distancing selama ujian. Itu dari sisi lingkungan atau ruangan yang dipakai selama ujian tadi kan gitu. Kemudian yang terakhir adalah perlengkapan ya. Nah, perlengkapan atau peralatan yang digunakan selama proses ujian ini ya. Itu mulai dari kendaraan yang dipakai itu ya dari calon peserta, kemudian ada penyediaan tempat cuci atau hand sanitizer, penggunaan masker, perlunya tangga atau lift bagi peserta atau ya perlu tangga saja ya, tidak usah menggunakan lift, hingga tanda pengenal yang sah. Baik, untuk usulan solusi ya dari analisis USG kemudian analisis Fishbone tadi adalah pertama, menerapkan protokol kesehatan, membawa perlengkapan pendukung dan dokumen persyaratan pendukung demi lancarnya ujian. Kemudian membawa peralatan ujian masing-masing bagi peserta. Kemudian membagi pintu masuk dan keluar sebagai jalan atau akses para peserta. Jadi pintu masuknya dengan pintu keluarnya tidak satu pintu ya, berbeda, agar ada siklus masuk dan keluar bagi peserta itu lebih aman dan lebih terhindar dari virus atau penyakit. Kemudian yang keempat adalah terdapat keterbatasan tempat atau lokasi di parkiran. Faktanya seperti itu ya, peserta tidak diperkenankan membawa kendaraan mobil. Nah, ini memang untuk kelancaran proses dari awal ujian sampai dengan ujian berakhir. Nah, berikutnya ini ada semacam video ya, video untuk simulasi bagaimana seorang peserta itu bisa ikut ujian dari awal hingga berakhir dengan menerapkan protokol kesehatan sehingga dia bisa lancar dari proses masuk ruangan hingga keluar ruangan dengan tertib. Berikut ini adalah videonya.
Preview. 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 Oke, baik, itu sekilas ya mengenai analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada saran maupun pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian.